Ternyata yang membuat saya kurang baik, jauh dari Allah, tidak bagus dengan manusia, sebabnya cuma 3. Tidak ada yang keempat. Cuma 3. Cuma 3. 1, maaf, faktornya faktor internal dalam diri sendiri. Ketidakmampuan mengendalikan nafsu. Ini faktor yang paling besar. Nafsu itu kecenderungannya mengarahkan pada keburukan. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa menganggap diri suci karena ada nafsu dalam diri, dan nafsu itu cenderung mengarahkan pada yang tidak baik. Kadang-kadang, mohon maaf, hal yang mendorong kita berbuat buruk bukan karena pancingan dari luar, karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri. Ada teman Anda lewat depan Anda pagi-pagi, tiba-tiba tidak menyapa Anda. Terus Anda marah, wah nggak nyapa nih, padahal udah kenal puluhan tahun, sombong amat, si Ahmad aja nggak sombong, misalkan lewat dia tuh. Nah barangkali sifat Anda itu mengeluarkan amarah bukan karena dia nggak nyapa, tapi karena ketidakmampuan Anda mengendalikan hati. Coba kalau Anda bisa jaga prasangka baik yang keluar, oh mungkin nggak nyapa karena nggak lihat, atau mungkin sedang buru-buru. Ya, oh iya, tidak nyapa, lawannya nyapa. Besok-besok kalau nggak nyapa saya sapa. Besok lagi dia lewat, tidak menyapa, Anda sapa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhi, Masya Allah, afwan, gak kelihatan. Iya, saya buru-buru. Ya sama kayak kemarin kan buru-buru. Bro, nyambung. Tapi kalau kita keseharian tidak sanggup mengendalikan diri, ya yang keluar gak enak terus. Suami pulang dari kantor, telat sedikit, muncul prasangka. Biasanya gak jam segini, ada apa ya? Digali status, padahal tinggal nelpon doang. Tuh muncul nggak enak rasanya. Sama suami juga begitu, pulang-pulang istri nggak masak, ada sesuatu nih kayaknya, nggak biasa ya nih, nggak enak suasananya. Maka umumnya hal yang tidak baik terjadi bukan karena pemicu di lingkungan sekitar, karena ketidakmampuan mengendalikan kondisi diri pribadi. Paham sampai sini? Baik. Pulang kantor, kan? Kemudian wajah tidak menyenangkan, istri tanya, kenapa Pak? Emang kenapa? Kamu juga? Udah, ada masalah. Ada yang pulang isinya cemberut, kan sederhana, cemberut lawannya senyum, padahal tinggal senyum. Mama, tik. Kayaknya kenal, kenapa cemberut? Ketawa. Ini kan istri cemberut, suami marah. Kenapa kamu cemberut? Emang kenapa? Oh, sudah. Dah. Aku kan bukan malaikat. Iya, kamu juga bukan setan. Oh, dah, 2. Lingkungan terdekat, sekitaran. Nih, diri sudah baik, cuman lingkungan sekitaran belum baik. Suami baik, istri kurang baik, atau sebaliknya istri baik, suami kurang baik. Yang jadi persoalan, atau tetangga sekitaran yang kurang baik. Maaf teman-teman sekalian, istri berhijab, kemudian belum mengetahui latar belakang suami, ta'arufnya belum maksimal, tiba-tiba menikah. Setelah menikah tiba-tiba awalnya kelihatan baik, terus besoknya suami mau rapat, tiba-tiba nyampaikan, "Ma, besok ada family gathering, nanti papa akan ketemu dengan teman-teman sejawat, gak ada yang pakai jilbab. Mama copot dulu ya besok, paling cuma 2 jam, udah itu pakai lagi." Lingkungan sekitaran. Lihat respon. Ada yang suaminya baik, istrinya yang kurang baik. "Pak, papa kan wali kota, Pak. Silahkan cek, Pak. Wali desa aja, wali kampung, wali RT, mobilnya sudah Avanza. Bahkan itu yang gitu Pak, RT itu sudah Innova. Masa Papa kijang yang dulu aja? Ayo dong, naik statusnya. Nggak enak dilihat orang Pak. Bapak tahu nggak Pak, setiap jabatan itu istri melekat Pak. RT, suaminya yang RT, ibunya ibu RT. Kan RW, ibu RW. Papa wali kota, ini ibu wali Pak. Hai, pancing. Besoknya Alphard sekalian, KPK ikut. Banyak karir suami juga jatuh bukan karena suami tidak pandai mengendalikan bagian perusahaannya, tapi mendapatkan bisikan yang tidak bagus dari pasangannya. Ada orang yang telah menaikkan level perusahaan from 0 to hero, dari 0 jadi pahlawan. Ya, from $1 to $1 billion company. Dari cuma modal $1 jadi wah, aset yang sangat banyak. Tapi hancur karirnya hanya karena perlakuan dan karakteristik pasangan hidup yang tidak bagus. Turun, hilang dan kehilangan nilai jabatannya. Itu sekitaran. Kadang-kadang ada faktor jauh, bukan dari diri sendiri,
Bukan dari orang terdekat, maaf, tapi orang-orang yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Anda kerja, lingkungan bagus, tetangga bagus, kerabat bagus, tiba-tiba pindah pekerjaan, pindah dinas, ditempatkan di lingkungan orang yang belum Anda kenal, tiba-tiba ngajak Anda berbuat yang tidak pantas. Yuk ngopi dulu yuk, ngopi di tempat yang sebelumnya tidak pernah Anda kunjungi. Olahraganya ganti, pekerjaannya berubah, mulai tanda tangan pada hal-hal yang tidak dibenarkan. Berubahlah kemudian kepribadian. Faktor jauh. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang besar yang paling dekat melekat pada diri kita yang banyak berpengaruh itu disebut dengan aqabah namanya. Yang di lingkungan sekitaran, sekitaran sekeliling disebut dengan usta namanya. Pengahan. Sudah? Atau wusta, sekitaran, pertengahan. Jauh. Ya. Jauh sifatnya disebut dengan ba'id. Sesuatu yang jauh berpengaruh disebut dengan ula. Kadang-kadang buruk. Karena itu ketika dibandingkan dengan akhirat disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau dari segi angka, ula disebut 1, 2, 3. Ya. Tapi kalau dari segi hal yang terkait dengan substansi, sesuatu yang memberikan pengaruh yang cukup kuat. Kenapa dunia disebut dengan ula? Karena pengaruh dunia kadang memberikan pengaruh dengan kuat sehingga orang lupa dengan akhirat. Turunlah ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih bagus dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh dunia. Paham? Ula. Al-ula. Maka Anda perhatikan saat di Muzdalifah. Ini 3 hal yang membuat saya jauh dari nilai-nilai takwa tadi. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini.